Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 8 ya. Hari ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran bahasa Inggris dengan Tevina ya. Hari ini kita akan langsung masuk materi. Hari ini kita akan belajar tentang, di bab pertama ini kita akan belajar tentang there is and there are. Nah, there is, dan there are itu biasanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu ada ataupun tidak ada. Contohnya, there is a cat sleeping on the chair. Ada seekor kucing yang tidur di atas bangku. There are cats sleeping on the chair. There is a cat sleeping on the chair itu yang pertama ini. Ada kucing, berarti there is. Kalau there is berarti kalau is berarti kan dia tunggal ya, berarti catnya itu cuma satu. Tapi kalau misalnya there are, kenapa there are? Karena catsnya ada banyak, ada lebih dari satu, makanya dia pakai there are. Gitu ya, mudahnya gitu. Jadi perbedaannya bisa dilihat ya teman-teman ya. There is itu tunggal ya, untuk menunjukkan sesuatu hal yang ada tersebut itu tunggal atau cuma satu. Kalau there are itu jamak atau lebih dari satu. Oke, lebih dari satu. Teman-teman bisa tulis juga di buku tulisnya atau di buku catatannya atau di buku LKS juga nggak apa-apa. Oke. Nah, from the sentence above we can ini seperti yang tadi Teteh sebutkan, there is itu untuk singular noun. Kalau misalnya there are itu plural noun. Jadi untuk tunggal dan untuk jamak. Gitu. Perhatikan look at the picture below. There is, there are, meaning to say that something exists or doesn't exist. Nah, there is plus singular noun. Contohnya, there is a book on the desk. Kalau there are plus plural noun, untuk yang jamak, there are books, ada s-nya kan. Book yang pertama ini book, yang kedua ini books, berarti ditambahkan s lebih dari satu, on the desk. Kemudian there is plus uncountable noun. Uncountable noun itu benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, there is some milk in the fridge. Ada milk, susu di kulkas. Nah, terus kalau misalnya ini there isn't plus singular noun, tidak ada, berarti ya ini tidak ada a pen. Apanya satu, tidak ada pen, pulpen on the table. There aren't, tambahkan aren't atau are not. Isn't itu is not. Oke? Is not, ini are not plus benda yang jamak, benda yang banyak. Contohnya, there aren't any pens here. Terus atau yang ketiga ini there isn't plus uncountable noun. Tidak ada. Contohnya ini there isn't any juice in the fridge. Tidak ada jus di kulkas. Nah, ini selanjutnya bagaimana kalau misalnya kita mau membuat kalimat tanya menggunakan there is atau there are. Jadi tinggal teman-teman lihat di sini. There is, sini ya. Devina tulis lagi di sini. There is, ini kan kalimat biasa atau kalimat positif biasa. Kalau tanpa tanda tanya gitu ya. Kalau misalnya mau dibuat tanda tanya, nah is-nya ini, si is ini pindah ke depan. Jadi is there bla 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 bla. Kemudian selain there is ada there are.
There are. Kalau misalnya ini kan kalimat biasanya bla 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 there are ada titik-titik. Kalau misalnya mau dijadiin tanda tanya gimana? Berarti are-nya kita pindah ke depan. Are there? Seperti itu. Oke? Nah, di sini kita kembali ke sini. Di sini how many plus plural noun plus are there. Ini untuk kalimat tanya ya, berapa banyak? Di sini bendanya, berapa banyak bendanya ada ya. Jadi berapa banyakkah benda yang ada misalnya gitu. Berapa benda berapa banyak apel itu gitu misalnya gitu. Terus selanjutnya ini how many students are there in your class, ini contohnya ya. Berapa banyak murid yang ada di kelasmu. Yang selanjutnya contohnya how many days are there in February, berapa banyak hari yang ada di Februari gitu. Nah, di sini nih dijelaskan juga di sini. There's itu sama dengan there is. There's not itu artinya there is not, kepanjangan dari there is not. There isn't, there is not. Kalau there aren't, there are not. Oke? Yuk, halaman selanjutnya. Nih. There is also used for uncountable nouns. Look at the following table. Jadi there is itu digunakan juga untuk benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, nih, countable itu yang bisa dilihat, yang bisa dihitung. Contohnya, many students, banyaknya murid, terus lagi few students, a lot of passengers, ini masih bisa dihitung kan. Some mangoes. Nah, kalau misalnya banyaknya mangga, banyaknya pengunjung, nah itu masih bisa dihitung kan teman-teman. Tapi kalau misalnya uncountable yang tidak bisa dihitung, contohnya air, gula, waktu, susu dan lain sebagainya ya. Tanah bisa dihitung nggak bisa kan. Jadi teman-teman bisa menggunakan tanah juga masuk ke dalam uncountable gitu. Nah, few and many biasa digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung itu dengan menggunakan much atau little. Oke? Digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung. Selain itu, a lot of juga artinya banyak, atau some, beberapa, flag ya, seperti itu. Kemudian these are notes how to use there is and there are. There is used when the noun is singular. There is itu digunakan untuk yang kata bendanya itu tunggal. Singular itu tunggal. Contohnya there is a new student. Jadi new student itu kan murid baru ya. Murid barunya cuma satu in the class, di kelas. There is an eagle. Ada seekor burung in the zoo, Kemudian yang ketiga there is a car. Jadi ada sebuah mobil. Jadi mobilnya juga cuma satu. In my garage. Terus yang kedua there are is used when the noun in plural. Examples. Nah, kalau there are itu digunakan untuk kata benda yang jamak. Contohnya there are many animals in the zoo. Ada banyak binatang di kebun binatang. Kebun binatang kan banyak banget kan binatangnya di kebun binatang. Makanya nggak bisa dihitung, nggak bisa masuknya ke dalam jadi many animals. Jadi kan lebih dari satu kan. There are many animals in the zoo. Terus there are some teenagers in that concert. Nah, teenagers itu apa namanya? Teenagers?
Aduh, lupa deh teh. Astagfirullahaladzim. Kalian itu teenagers guys, itu kalian teenagers. Cari sendirilah kalian, pokoknya teenagers. Nah, kalau there are pens in my bag. There are pens in my bag. Ada pens. Nah, pens itu pensnya lebih dari satu. Karena ada S-nya. In my bag. Terus, yang ketiga, there is digunakan ketika kata benda is uncountable, tidak bisa dihitung. Contohnya, there is no more water. Jadi kalau misalnya ada yang tidak bisa dihitung, menggunakan there is. Catatan, uncountable noun is things that we cannot count in number. Jadi tidak bisa dihitung menggunakan angka. Kalau misalnya pakai there is, tidak bisa digunakan dengan angka. Seperti sugar, milk, tea, air itu udara, water, dan seterusnya. Yang A nih, there is no more water in the home. Tidak ada air di rumah. There is a cup of tea in my desk. Ada segelas teh di atas di bangkuku. There is some sugar put in the cake. Ada gula yang diletakkan di kue gitu. Terus the contraction of there is there's, meanwhile there are cannot be contracted. In some examples, jadi contohnya nih, there is a song that I always listen to. There's a song that I always listen to. There are magazines on the table. Jadi teman-teman, the contraction of there is there's. Jadi there is itu bisa kita tulis there's ya. There is bisa kita tulis there's. Meanwhile yang berarti akan tetapi there are kita tidak bisa menjadikan there is kita tidak bisa mengikatkan see there are. Contohnya nih, there is a song that I always listen to. Nah, bisa dijadiin there's a song that I always listen to. Tapi kalau there are magazines on the table, kita tidak bisa mengikat. Jadi si C ini nggak bisa dijadikan there's magazines on the table karena tidak sesuai dengan grammar gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang positive sentences, negative sentences. Positive sentences, positif dan negatif, kalimat positif dan negatif. Contohnya, there is person in the bus station. Tadi kita udah belajar yang ini ya, yang tanda tanya tadi. Terus tanda tanya tadi udah kan. Kemudian sekarang kita yang positif dan negatifnya. Contoh dari positifnya nih, there is person in the bus station. Terus ya, there are 5 children play in the park. Ada 5 anak bermain di taman. Yang C, there is much sugar spill out from the glass. Oke, ini salah satu kalimat positif. Nah, kalimat negatifnya, contohnya dari kata yang A ini ya, there is not, tambahkan dengan not. Kita menggunakan not setelah apa? Setelah to be. To be, masih ingat gak to be? To be itu he is am are, ya kan? Is ini punya siapa? Si, he, she, dan it.
I am ini punya si I, si M. Nah, kalau si R ini jamak ya. Ini untuk you juga nih. You. Terus apa lagi? We, apa lagi? They. Oke, ingat-ingat ya. Nah, jadi si negatif ini setelah to be ini ditambahkan dengan not, not, not. Oke, nah itu perbedaannya positif dan negatif. Contohnya, there is not a teacher in our class. Tidak ada seorang guru di kelas kita. There are not many people attend the ceremony. Tidak ada banyak orang yang menghadiri upacara dan seterusnya. Oke, nah selanjutnya kita bisa menggunakan contraction in negative sentence. Jadi contraction itu apa sih maksudnya tuh? Ini loh singkatan. Nah, singkatan ya, contohnya is not disingkat jadi isn't, a pen, are not, aren't, is, are not jadi aren't. Oke, seperti tadi di nomor 4 ya, yang tadi ya. Tadi di sini ada catatan yang there is itu bisa kita singkat menjadi there's. Tapi kalau there are kita tidak bisa menyingkat there are menjadi there, tidak bisa karena itu tidak sesuai grammar dalam bahasa Inggris gitu. Oke. Lanjut. Sampai mana kita tadi? Nah, sampai sini ya. Oke. Nah, bisa teman-teman baca, there isn't a pen in my bag. Tidak ada pulpen di tasku. There aren't too many animals in the zoo. Dan seterusnya, oke. If we want to say that lanjut ke sini. If we want to say that the existence and the presence of something is zero, we can use there is not anywhere. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong nggak ada kosong gitu, kosong, kita bisa sesuatu itu kosong ya, nggak ada itu maksudnya kosong di situnya. Contohnya, there is not anywhere, tidak ada siapa-siapa. There is not anywhere, isn't, tambahkan anywhere, isn't, tidak. For uncountable noun examples, contohnya tidak ada apapun ya. Ini nggak kelihatan deh. Oh alah. Any or there is not any or there isn't any for uncountable noun. Contohnya, there is not any water, tambahkan not any, tidak ada. Jadi zero, jadi kosong banget airnya itu. Airnya kosong banget, kosong melompong gitu. Atau there is not any rice, kosong banget tuh di itunya, di apa namanya nih? Plate. Di piring. Astagfirullahaladzim, ngomongnya menibal lalu susah banget ya. Nah, jadi di piring itu sama sekali nggak ada nasi gitu. Pakainya not any rice, there is not any rice gitu. Nah, kalau misalnya jamak nih, waternya jamak, oke, rice-nya juga jamak lagi tuh kan, salah ngomong lagi. Alah, tunggal, singular ya, water, rice, ya kan? Pakainya there is not any, oke? Nah, yang ini there are not any atau there aren't any for plural, for jamak, apa namanya, benda yang jamak. Contohnya, there are not any students, ada s-nya berarti lebih dari satu kan, in the class. There are not any candies, tidak ada apa ini candies apa, permen, ya Allah ya Rob. Lanjut ke interrogatif ya.
interrogative sentence. Nah, kita meletakkan is dan are sebelum there. Interrogative itu pertanyaan tadi kan, tadi kita udah sempat singgung ya di awalan tadi, di depan tadi ya. Jadi kita menggunakan isnya di depan. Kalau misalnya positif dulu deh. Kalau positif kan misalnya there is pen in my bag. Ada pulpen di dalam tasku. Nah, kalau negatifnya gimana? Negatifnya tinggal tambahkan not kan. There is not pen in my bag. Terus kalau interrogatifnya gimana? Pertanyaannya gimana? Isnya tinggal ke depanin, kesiniin. Is there, jadi to be-nya ini tinggal pindahin ke depan kalau pertanyaan ya. Is there not pen in my bag? Oke. Nah, oke, selanjutnya begitu ya, sampai sini dulu mengerti ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ngerti. Kalau nggak ngerti, teman-teman bisa tanyakan langsung ke Tevina di pondok nanti. Oke? Nih pertanyaannya nih, contohnya di sini. Is there a cat in your house? Apakah ada seekor kucing di rumahmu? Jawabannya bisa yes, there is, atau no, there is not. Nah, jadi tinggal tambahkan ini jawabnya nih. No, there is. Yes, there is, iya ada, atau no, there is not. Gitu. There is not ya. Seperti itu. Kemudian are there many books in your library? Apakah ada banyak buku di perpustakaanmu? Jawabannya yes, there are, iya ada. There are yang ngikutin depannya. Jawabannya there are, yes, there are, atau no, there are not. No, tidak ada, there are not. Oke. Nah, yang ketiga, is there much sugar in the bowl? Apakah banyak gula di bowl, mangkok? Di dalam mangkok, yes there is, atau no there is not. Tidak ada atau tidak ada. Ikutin ini nih, depannya nih, is there kan, berarti jawabannya juga yes there is atau no there is not. Oke? Oke, selanjutnya we can use any interrogative sentence followed by plural noun and uncountable noun. Contohnya, kita bisa menggunakan kalimat interrogatif untuk menjawab benda jamak atau yang tidak dapat dihitung. Benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya, is there any sugar in the bowl? Tadi ya udah ya. Kemudian are there any people in the competition? Apakah banyak orang di pertandingan itu? Yes there are, or no there are not. Seperti itu ya. Kalau kecepatan bilang ya teman-teman ya, nanti ya komen. Yang ketiga, halaman selanjutnya halaman berapa ini ya? Halaman 4. Yuk halaman 4, masuk ke halaman 4. Oke. Nih, how many plus plural noun plus are there plus complement. How many-nya berapa banyak, plural noun itu benda yang jamak, bendanya apa, benda tapi banyak ya. Are there plus complement. Contohnya if we want to know the number of the objects that exist, we can use how many. Jadi kalau kita mau tahu berapa angkanya ya dari objek yang ada, itu kita menggunakan how many. Jadi how many itu digunakan untuk yang bisa kita hitung. How many untuk
untuk benda yang bisa dihitung. Menggunakan gede banget ya. Menggunakan angka. Contohnya, how many people? People kan masih bisa dihitung ya pakai apa namanya? Pakai apa namanya? Pakai angka. Students, how many students? Berapa banyak murid juga masih bisa dihitung. Nah, kalau misalnya yang uncountable yang tidak bisa dihitung, pakainya how much. How much itu yang tidak bisa dihitung. Tidak dapat dihitung dengan angka. Ya, contohnya apa? Contohnya uang. Apalagi? Tanah, air. Hitung air gimana, guys? Batu. Apalagi di sini sugar tuh. Berapa? Coba hitung sugar yang ada di gelas kamu. Nggak dihitung menggunakan angka. Kan banyak banget ya. Nah, jadi pakainya how much ya, guys. Gitu. Oke. Next. Nih, individual work. Contoh, the two kids in my house. Dua apa anak? Pakai there is atau there are? There are. Pakai there are atau pakai there is? Two kids in my house. Pakainya there are two kids in my house. There are two kids in my house. Okay? Nah, yang ini a man stands in front of the bank. Seorang laki-laki berdiri di depan bank. Ayo pakai there is apa there are? A man ya. A man itu kan seorang. Jadi pakainya ini. There is apa? A man stands in front of the bank. Gitu. Terus yang ini. A beautiful park in my town. A beautiful park. Yo, pakainya apa? There is apa? There are. Ayo. Pakai there is apa? There are, guys. Coba dijawab. Ya. Teman-teman jawab. Kemudian kumpulkan. Selanjutnya. Nah, sampai halaman 5 juga. Yang B juga boleh ya. Ini mah gampang-gampang ya, cuman tinggal checklist tambahkan is atau are doang di sini. Di sini yang C. Answer the question below using yes, there is atau are. Yes, there is. Nah, ini jawabannya iya, ada atau iya, no, tidak ada, enggak ada. Ada atau enggak ada gitu. Tapi perhatikan dia plural apa jamak. Gimana sih? Jamak atau tunggal. Ya, kalau jamak ingat pakainya there are. Kalau singular atau tunggal menggunakan there is. Oke? Seperti itu. Oke, jadi tugasnya yang mana tadi ya? Yang ini ya, yang A, B, dan C hari ini. Kemudian nah yang ini sudah oke. Jadi yang D ini PR. Ini juga PR. Gampang-gampang ya, ini cuman tambahkan create questions using. Create question itu berarti
buat pertanyaan menggunakan is atau there. Terus menggunakan selain is atau are there. Jadi is there atau are there ya, menggunakan buat kalimat pertanyaan menggunakan is there atau are there, atau juga menggunakan how many dan juga jawab ya. Dan juga jawab. Nih contohnya, birds. Are there any birds in Indonesia? Nah, harus ada kata birds dan kata Indonesia di dalam kalimatnya. Are there any birds in Indonesia? Apakah banyak burung di Indonesia? Yes, there are. Iya, ada gitu. Terus kalau yang kedua itu library sama school. Jadi di dalam kalimat pertanyaannya harus menggunakan library dan juga school. Dan seterusnya, oke? Yang F, ini PR ya teman-teman. Ini PR juga. Complete the following sentence with there isn't atau there aren't. Lengkapi. Gampang cuman melengkapi mah, bisa ya. Bisa. Nah, lengkapi kalimat di bawah ini menggunakan there isn't atau there aren't. Tidak ada atau tidak ada tunggal atau tidak ada jamak. Ya, ini juga PR. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, PR-nya terakhir teman-teman. Tenang. Yang G ini write sentences using there is and there are. Tulis kalimat menggunakan there is atau there are. Buat kalimat baru. Bisa ya. Kayak yang tadi semuanya sudah dipelajari, oke? Tinggal teman-teman praktek. Oke? Nah, teman-teman bisa menggunakan singular atau plural. Pokoknya there is atau there are, oke? Yang G. Oke, ini juga PR. Tugasnya hari ini jadi cuman yang A, B, C aja ya. Nah, yang D sampai F di PR. D sampai G ini PR. Oke, ditunggu dan dikumpulkan ya teman-teman ya. Kumpulkan, kemudian kasih ke Tevina. Oke, selamat mengerjakan guys. Kalau ada yang nggak ngerti, teman-teman bisa samperin Tevina ya. Oke. Sekian guys materi hari ini, semoga teman-teman semua mengerti, paham. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, boleh tanyakan di kolom komentar juga, boleh tanyakan langsung ke Tevina langsung, boleh. Insya Allah nanti dijawab. Oke, gitu aja. See you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.